Dan selain itu, Wak, pertentangan yang muncul juga ini sering disebabkan karena cita-citanya Aidit terhadap bangsa Indonesia. Kalian tahu, Wak, paham komunisme yang udah sangat mendarah daging dalam dirinya Aidit ini membuatnya berkeinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, malam Rabu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu cerita sejarah tentang perjalanan seorang tokoh senior dalam Partai Komunis Indonesia. Seperti yang kita tahu, partai ini pernah punya catatan kelam dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu pada tragedi G30S PKI di tahun 1965 lalu. Tapi di video ini aku tidak akan membahas secara spesifik tentang partainya, Wak, melainkan tentang tokoh di baliknya yang telah menjadi ketua PKI di usianya yang sangat muda, yaitu di usia 31 tahun. Siapakah dia? Seperti di judul, malam ini aku akan membahas tentang DN Aidit, petinggi PKI yang pada masa kepemimpinannya dia membawa PKI ini menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia. Penasaran sama kisah lengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi Dipa Nusantara Aidit atau lebih sering dipanggil dengan sebutan DN Aidit ini lahir pada tanggal 30 Juli tahun 1923 di Jalan Belantu, Tanjung Pandan, Belitung. Nah, dia ini adalah anak pertama dari pasangan Abdullah bin Ismail dan Ayu Mailan, Wak. Nah, nama DN Aidit ini adalah nama setelah dia dewasa, Wak. Sebenarnya dia lahir dengan nama Ahmad Aidit, yang semasa kecilnya dia ini sering disebut dengan sebutan Ahmad atau Ahmad. Nah, sebagai anak pertama, Wak, Aidit ini punya 4 orang adik. Yang pertama Murad Aidit, yang kedua Sobron Aidit, yang kedua Asahan Alham atau Asahan Aidit, dan yang terakhir Basri Aidit, Wak. Dan FYI untuk silsilah keluarga Aidit ini sebenarnya masih simpang siur, Wak, ya. Ada juga yang bilang kalau dia ini adalah anak pertama dari 6 bersaudara, dia punya 5 orang adik, yang 2 diantaranya adalah adik tiri gitu. Kalau misalnya kalian punya sumber informasi yang lebih legit lagi bisa langsung komen di bawah aja, Wak, ya. Nah, lanjut lagi, Wak. Jadi keluarganya mereka ini berasal dari Sumatera Barat yang kemudian merantaulah ke Belitung. Nah, baik dari pihak keluarga ibu ataupun pihak keluarga ayah, bisa dibilang mereka ini berasal dari kalangan agamis dan cukup terpandang sekali pada masanya. Ayahnya Aidit yang bernama Abdullah bin Ismail ini adalah seorang tokoh agama dan pelopor pendidikan Islam di Belitung yang juga berprofesi sebagai Menteri Kehutanan. Dan pada saat itu ayahnya ini termasuk salah satu orang yang menentang kolonialisme Belanda, Wak. Oleh karena itu Abdullah ini pernah membentuk sebuah organisasi kepemudaan di Belitung untuk bisa menentang penjajah dan juga mendirikan organisasi keagamaan bernama Nurul Islam pada tanggal 10 November tahun 1937. Dan seperti yang aku bilang tadi, Wak, beliau ini juga salah satu pelopor pendidikan Islam di Belitung. Hal ini tampak dari diresmikannya sekolah dan madrasah di Tanjung Pandan di tahun tanggal 3 Januari 1938. Dan selain Abdullah, Wak, kakeknya Aidit, which is ayahnya dari Abdullah, beliau ini juga merupakan orang yang sangat dihormati pada masa itu. Kakeknya bernama Haji Ismail, yaitu seorang pengusaha sukses di bidang perikanan. Dengan bisnis budidaya ikan yang dikelolanya, tidak heran sekali kalau beliau akhirnya menjadi orang yang kaya raya sehingga bisa pergi ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji. Dan FYI, Wak, pada saat itu ya, untuk bisa naik haji ini susah kali loh, nggak kayak sekarang. Akses transportasi nggak semudah sekarang, biaya yang dikeluarkan juga banyak. Jadi orang yang bisa naik haji di masa itu, Wak, udah pasti bukan orang sembarangan. Kebayang kan kalian betapa terpandangnya keluarga dari ayah DN Aidit ini kan. Nah, kita lanjut lagi nih ke keluarga ibunya. Jadi ibunya Aidit ini, Wak, yaitu Ayu Mailan, berasal dari kalangan bangsawan. Beliau masih keturunan ningrat, Wak. Ayahnya Ayu Mailan ini atau kakek Aidit dari ibu bernama Ki Agus Haji Abdul Rahman, yang juga seorang haji dan tuan tanah di sana. Nah, di salah satu sumber yang aku baca, Wak, ya, disebutkan bahwa orang-orang di Belitung pada masa itu menyebut luas tanah yang dimiliki keluarga Ki Agus Haji Abdul Rahman ini adalah sejauh ujung jari menunjuk. Luas sekali artinya, Wak. Sampai gak kelihatan lagi ujungnya di mana tuh. Asli luas sekali, banyak tanah. Nah, sampai di sini jelaslah kan bahwa keluarga besar DN Aidit ini bukan keluarga sembarangan. Orang-orang penting semua isinya, Wak. Nah, dengan latar belakang keluarga yang sangat agamis ini, nggak heran kalau sejak kecil DN Aidit ini telah banyak mendapatkan pembelajaran tentang agama Islam. Bahkan, Wak, ya, biar kalian tahu, di buku Aidit Dua Wajah Dipa Nusantara ditulis bahwa semasa kecilnya para tetangga di sepanjang Jalan Belantu itu
mengenal Aidit sebagai seorang muazin, orang yang mengumandangkan azan, Wak. Karena apa? Karena suara yang sangat lantang dan lantunan lafalnya yang sangat jelas dan merdu. Aidit yang pada saat itu bersekolah di Holland Inland School atau HIS, tau kan sekolah Belanda setara SD itu, selalu sepulang dari sekolah dia nih akan lanjut mengaji, Wak, di surau yang memang dipandu oleh adik ipar ayahnya yang bernama Abdurrahim. Aidit ini rajin kali, Wak, ngajinya, sampai dia udah khatam Quran berkali-kali. Dia udah berapa kali khatam Quran? Khatam kan, main HP terus, astagfirullahaladzim. Lanjut. Nah kemudian, Wak, Aidit ini lulus dari HIS pada tahun 1936 pada saat dia berusia 13 tahun. Dan gak lama kemudian dia minta izin lah ke bapaknya untuk melanjutkan sekolah ke Mir Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO, sekolah Belanda setara SMP. Nah, Aidit minta izin lah ke bapaknya karena lokasi sekolah yang dia inginkan pada saat itu nggak di Belitung, Wak, melainkan di Jakarta. Dulu namanya masih Batavia ya kan, di sana. Dan pada saat itu, Wak, nggak banyak anak-anak di kampungnya Aidit yang sekolah di Jakarta loh, cuma hitungan jari aja. Nah awalnya, Wak, ayahnya Aidit ini ragu nih untuk melepas Aidit merantau, tapi gara-gara Aidit dari semasa kecil selalu nurut-nurut aja, nggak pernah minta yang neko-neko, akhirnya diturutilah itu permintaannya untuk sekolah di Jakarta. Dahlah, singkat cerita, Aidit pun berangkat ke Jakarta dan tinggal di rumah teman ayahnya yang bernama Marto, terletak di Cempaka Putih. Nah nggak lama kemudian Aidit pun dengan semangat nih mendaftarlah ke MULO tadi. Tapi sayangnya, Wak, tanpa dia ketahui ternyata pada saat itu pendaftaran MULO sudah ditutup. Akhirnya walaupun sedikit kecewa, Aidit pun memutuskan untuk mendaftar sekolah di sekolah lain, yaitu susah kali namanya, Middelstand Handel School atau MHS, Wak, yaitu sebuah sekolah dagang yang terletak di Jalan Sabang tuh, Jakarta Pusat, tau kalian. Nah selama sekolah di MHS itu, Wak, idealisme dan bakat kepemimpinannya si Aidit ini semakin terasah di situ. Nah dengan kemampuannya itulah bahkan dia pernah berhasil mengumpulkan kawan-kawannya ini untuk melakukan aksi bolos massal demi mengantarkan jenazah pejuang kemerdekaan yaitu Muhammad Husni Tamrin yang pada saat itu akan dimakamkan di TPU Karet Bivak di Jakarta. Dan selama tinggal di Jakarta juga, Wak, ketertarikan Aidit pada dunia politik pun mulai terlihat. Nah dari salah satu sumber yang aku baca, Wak, ya, disebutkan bahwa Aidit ini tidak pernah menyelesaikan sekolahnya di MHS itu loh, karena ternyata dunia politik pada saat itu lebih menarik perhatiannya. Nah ketertarikan itulah yang akhirnya membawa Aidit ini tergabung dalam organisasi bernama Persatuan Timur Muda atau Pertimu yang dimotori oleh Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Nah Pertimu ini, Wak, adalah sebuah organisasi kepemudaan yang berisikan orang-orang dari kalangan minoritas, Wak. Misalnya aja orang-orang yang berstatus ekonomi rendah dan juga mereka yang berasal dari keturunan minoritas macam Tionghoa sama Arab. Nah dengan kemampuan dan kecerdasan yang memang sudah dia punya ini, Wak, dalam waktu singkat, tepatnya di tahun 1939, dia berhasil terpilih menjadi ketua Pertimu tadi tuh, Persatuan Timur Muda. Dia jadi ketua ya. Dan di masa itu juga Aidit ini memutuskan untuk mengganti namanya, Wak. Ahmad pertama namanya kan. Nah nama depannya ini akhirnya dia ubah menjadi Dipa Nusantara. Nah nggak ada yang tahu pasti, Wak, kenapa Aidit memilih untuk mengubah namanya, tapi dari sumber yang aku baca disebutkan bahwa perubahan nama Aidit ini kemungkinan dipengaruhi oleh situasi politik pada saat itu. Dan kabarnya katanya Dipa ini diambil dari nama pahlawan favoritnya, yaitu Pangeran Diponegoro, Dipa gitu. Nah sementara itu nama Nusantara merupakan kata yang memang digunakan untuk menyebut Indonesia di zaman kerajaan dulu. Jadilah Dipa Nusantara. Nah meski nama depannya itu diganti, dia tetap mempertahankan nama belakangnya, yaitu Aidit kan. Jadi sejak saat itulah namanya berubah menjadi Dipa Nusantara Aidit atau yang sering disingkat menjadi DN Aidit. Gitu. Nah setahun berikutnya, Wak, di tahun 1940 Aidit ini pun mendirikan sebuah perpustakaan antara yang terletak di Senen. Nah tapi bagian ini sebenarnya masih simpang siur juga sih, Wak. Ada yang bilang itu perpustakaan yang memang dia dirikan sendiri. Ada yang juga bilang kalau itu adalah perpustakaan milik seorang Belanda dan Aidit ini bekerja di sana demi membiayai hidupnya selama merantau di Jakarta itu. Tapi setelah ini bolehlah kalian browsing-browsing lagi, Wak, ya. Tapi yang jelas di perpustakaan itulah Aidit yang emang dikenal sebagai kutu buku ini mulai bersinggungan dengan buku-buku yang berhaluan kiri. Nah disitulah, Wak, dia mulai membaca tentang paham Marxisme melalui buku yang berjudul Das Kapital karangan dari Karl Marx. Nah jadi buat yang belum tahu, Marxisme itu adalah dasar teori komunisme modern gitu, Wak. Di dalamnya itu mencakup sistem-sistem ekonomi, ada sistem sosial juga, dan sistem politik tentunya. Dan dari yang sudah aku baca, Wak, disebutkan bahwa teori ini awalnya merupakan bentuk
protesnya Karl Marx tadi, si penulis, terhadap paham kapitalisme. Nah, untuk lebih detailnya lagi kalian bolehlah browsing-browsing lagi Wak ya. Kalau dapat komen di bawah biar kami juga nambah informasi juga. Dah, lanjut. Nah, untuk memperdalam pengetahuannya ini Wak, Aidit pun sering melakukan diskusi-diskusi nih dengan Perhimpunan Demokratik Sosial Belanda atau yang beberapa waktu kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Dah, dan selain itu Aidit juga berkenalan lah dengan seorang tokoh senior komunis bernama M. Yusuf Wak. Nah, perkenalan antara Aidit sama M. Yusuf ini sangat berpengaruh pada pandangan-pandangannya tentang dunia politik loh. Ditambah lagi bersamaan dengan masuknya Jepang ke Indonesia di tahun 1942, relasi yang dimiliki Aidit juga makin meluas lagi Wak. Pada saat itu dia mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh besar nasional macam Pak Soekarno, Pak Hatta, Muhammad Yamin, Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan lain-lain. Udah mulai berkenalan tuh. Nah, pemahamannya tentang politik ini pun semakin meluas ketika dia ini sering datang mengunjungi asrama Menteng 31 untuk mendengarkan kuliah politik dari Soekarno, Ahmad Subarjo, dan juga Amir Syarifuddin. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu, semangat politiknya Aidit pun semakin kuat lagi. Bahkan bersama dengan kawan-kawannya dari asrama Menteng 31 itu, Aidit ini juga terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Tahu kalian kan? Tahu peristiwa Rengas Dengklok kan? Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta tuh dengan tujuan untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan itu loh. Ingat ya kawan ya. Jangan lupa, Rengas Dengklok itu paling gampang kali diingat. Nah di situ Aidit ikut terlibat, dia sama Sukarni, Wikana, Khairul Saleh, dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat jauh ke belakang, Aidit ini termasuk salah satu orang yang juga berkontribusi dalam kemerdekaan sakjane. Dan setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, hubungannya Aidit dengan para petinggi negara juga masih terus berjalan. Begitu juga dengan kiprahnya dalam Partai Komunis Indonesia. Nah, di sini nih, penasaran kan kalian bagaimana perjalanan DN Aidit dalam PKI? Simak baik-baik. Nah, jadi Wak, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Aidit dan kawan-kawan dari asrama Menteng 31 itu pun membentuklah berbagai organisasi pemuda Wak, seperti ada Angkatan Muda Indonesia, Barisan Rakyat, dan Barisan Buruh. Nah, organisasi-organisasi ini juga merupakan penggerak rapat raksasa IKADA di Jakarta, di lokasi yang sekarang udah jadi Monas Wak, di situ dulu. Dan rapat ini bertujuan untuk menjadi tempat para pemimpin negara bertemu langsung dengan rakyatnya. Nah, melalui rapat itu, para pemimpin bangsa kita dulu dapat mengatakan dengan tegas nih bahwa Indonesia sudah merdeka dan segera melakukan aksi-aksi revolusioner pasca kemerdekaan. Tapi sayangnya Wak, meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan, tentara Jepang yang pada saat itu belum betul-betul meninggalkan Indonesia masih sering bentrok nih Wak sama kaum pemuda tuh. Dan karena keterlibatan Aidit dalam rapat raksasa IKADA itu, Aidit ini pun sempat ditangkap tuh sama Jepang dan ditahan di penjara Bukit Duri. Aidit ini juga sempat diserahkan ke pemerintahan Belanda dan diasingkan ke Pulau Onrus Wak, Kepulauan Seribu, selama 7 bulan. Nah, sekembalinya Aidit dari Pulau Onrus itu Wak, Aidit pun kembali aktif lagi di partai ini. Sampai akhirnya di tahun 1947 ketika PKI sedang melakukan kongres keempat, Aidit pun terpilih menjadi anggota sentral komite PKI. Dan di tahun yang sama juga Wak, Aidit ini didapuk menjadi ketua fraksi PKI melalui pertemuan Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. KNIP, yang merupakan apa? Cikal bakal dari DPR RI saat ini. Dan selama tergabung dalam KNIP itu Wak, Aidit ini aktif mengumpulkan anggota lainnya yang juga berhaluan sayap kiri seperti Nyoto, Sudisman, Hasan Rait, Peris Pardi, dan lain-lain. Tapi Wak, meskipun pada saat itu PKI ini sudah mulai masuk ke KNIP dan Aidit juga udah mengumpulkan anggota parlemen yang berhaluan kiri, tidak lama kemudian gerak Aidit bersama PKI ini jadi terhambat tiba-tiba. Kenapa? Karena pada tahun 1948 diketahui bahwa Aidit ini terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun Wak. Nah, peristiwa ini adalah konflik antara pemerintah Indonesia dengan kelompok oposisi sayap kiri, termasuk diantaranya siapa? PKI. Nah, kabarnya peristiwa itu menewaskan sekitar 8.000 orang pendukung dan juga simpatisan PKI, termasuk juga Amir Syarifuddin dan Musso. Nah, dalam pemberontakan PKI di Madiun ini Wak, Aidit berhasil selamat memang. Tapi anehnya pada saat itu tidak ada yang tahu di mana keberadaan Aidit Wak. Karena Aidit ini macam tiba-tiba lenyap
ditelan bumi gitu loh. Jelaslah pada saat itu dia langsung jadi buron kan. Banyak aparat yang turun tangan buat nyari Aidit ini Wak. Ada yang bilang kalau dia nih kabur ke Singapura, ke Vietnam Utara, ke Cina. Ada yang juga yang bilang Aidit itu cuma mondar-mandir Jakarta Medan aja nya katanya. Simpang siur lah Wak pokoknya kabarnya waktu itu. Bahkan ada juga Wak yang bilang kalau kabar tentang kaburnya Aidit ini sengaja dibuat oleh para pendukung Aidit agar bisa mengelabui mata-mata katanya. Entah pergi kemana lah pokoknya Aidit pada saat itu Wak. Tapi yang jelas saat kondisi dirasa sudah mulai aman dan kondusif, barulah dia muncul lagi nih bersama temannya di PKI yaitu Nyoto sama Lukman pada tahun 1958. 55 maaf, tepat beberapa saat sebelum pemilu dilakukan. Nah, dengan kembalinya Aidit, PKI yang sebelumnya sempat meredup setelah peristiwa pemberontakan kemarin itu pun akhirnya balik berjaya lagi Wak. Aidit pun juga mengambil alih kekuasaan PKI yang semula dipegang oleh golongan tua yaitu Aimin dan Tan Ling Chi. Nah, dengan posisi barunya sebagai pemimpin PKI itu, Aidit pun melakukan banyak lagi gerakan-gerakan baru Wak, seperti dibentuknya organisasi pemuda rakyat, ada juga gerakan wanita Indonesia Gerwani kan, ada juga namanya Barisan Tani Indonesia atau BTI, ada juga lembaga kebudayaan rakyat atau Lekra dan lain-lain banyak lah pokoknya. Dan di bawah kepemimpinannya ini Wak, Aidit pun membawa PKI menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet, yang kedua Tiongkok, habis itu baru Indonesia. Dan berkat kepemimpinannya Aidit juga PKI menjadi partai terbesar keempat dalam pemilu tahun 1955 itu loh Wak. Setelah yang pertama Partai Nasional Indonesia PNI, yang kedua Masyumi, ketiga Nahdlatul Ulama, keempat PKI. Dan PKI mengklaim bahwa pada saat itu ya sedikitnya ada 3,5 juta orang yang sudah bergabung dalam partai mereka. Banyak kali Wak, ya Allah. Nah, karena kedudukan PKI yang cukup tinggi dalam pemilu Wak, hubungannya Aidit dengan Soekarno pun jadi semakin dekat lagi. Nah, Aidit ini juga bisa menempatkan lebih banyak orang-orang PKI lagi untuk masuk ke dalam pemerintahan. Bahkan nih Wak ya, saking kuatnya kedudukan PKI pada saat itu Wak, Presiden Soekarno sampai-sampai ingin menggunakan komunisme sebagai salah satu pilar kekuatan dalam Nasakom Wak. Nasakom ini apa? Nasakom ini adalah akronim dari nasionalisme, agama, dan komunis Wak, yaitu konsep politik yang dicetuskan oleh Pak Karno. Nah, tapi Wak, meskipun PKI pada saat itu bisa dibilang punya posisi yang cukup kuat dengan pengaruh yang besar juga, ternyata seiring berjalannya waktu, PKI sering mengalami pertentangan dari berbagai pihak Wak. Nah, secara politik Wak, Aidit ini sangat berseberangan dengan Partai Masyumi. Dan selain itu Wak, pertentangan yang muncul juga ini sering disebabkan karena cita-citanya Aidit terhadap bangsa Indonesia. Kalian tahu Wak, paham komunisme yang udah sangat mendarah daging dalam dirinya Aidit ini membuatnya berkeinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Sempatlah Indonesia jadi negara komunis waktu tua ya. Artinya nggak akan ada, kita ini ketemu di YouTube nih, nggak akan ada. Akan terjadi propaganda Wak. Pemerintah itu ya nantinya akan mengontrol seluruh stasiun TV, radio, koran agar hanya memberitakannya berita-berita yang enak-enak aja lah. Memberitakan kebaikan-kebaikan pemerintah lah. Pemerintah akan menggunakan berbagai cara agar rakyat ini tetap percaya dengan pemerintah. Kalau komunis kita, kalau jadi negara komunis, nggak akan ada kebebasan berbicara juga Wak, ada macam Korea Utara, mau kalian? Nah, keinginannya itu Wak tentu membuat banyak sekali orang yang jadi geram nih. Nah, perselisihan demi perselisihan pun mulai terjadi hingga akhirnya konflik dengan PKI pun memuncak pada bulan September tahun 1965 ketika peristiwa yang sampai saat ini pun tidak akan pernah kita lupakan sebagai catatan kelam dalam sejarah Republik Indonesia, yaitu peristiwa G30S PKI. Nah, penasaran kan gimana perannya Aidit ini dalam peristiwa itu? Dan gimana nasibnya Aidit setelah terjadinya G30S PKI? Simak baik-baik Wak. Nah, jadi Wak, peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September ini sering disebut sebagai peristiwa perebutan kekuasaan yang terjadi selama 1 malam pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Nah, banyak yang bilang Wak kalau peristiwa besar ini melibatkan PKI, militer, dan juga pemerintah yang pada saat itu dipimpin oleh Pak Karno. Sebenarnya juga masih banyak kali perdebatan Wak dan kontroversi dalam peristiwa ini. Buat kalian yang punya pendapat berbeda juga boleh kali Wak ya tuliskan di kolom komentar bawah ya. Nah, di tengah kontroversi yang menyelimuti peristiwa G30S ini, satu hal yang pasti adalah adanya apa? Peristiwa ini menyebabkan gugurnya 6 jenderal dan 1 orang perwira militer Indonesia. Nah, cerita tentang gugurnya para jenderal dan perwira ini Wak betul-betul jadi luka menganga
Bukan menganga lagi, bukan luka mendalam, menganga sampai sekarangnya. Kenapa? Karena seperti yang kalian tahu, mereka semua diduga disiksa dengan cara tidak manusiawi, lalu jasad mereka dimasukkan ke dalam satu lubang sumur yang sekarang terletak di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, kejadian yang sangat-sangat mengiris hati itu pun cukup membangkitkan kemarahan masyarakat, Dan singkatnya nih, PKI lah yang kemudian diduga menjadi dalang dari peristiwa tersebut. Dan lagi-lagi Aidit sebagai pemimpin PKI pun langsung jadi buron. Nah, pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, beberapa saat setelah pecahnya peristiwa G30S, Aidit ini terbang dia ke Yogyakarta sekitar jam 1 pagi, menggunakan pesawat DC-03 Dakota nomor T443. Nah, beberapa sumber juga menyebutkan, bahwa perginya Aidit ke Yogyakarta pada hari itu sebenarnya bukan kabur, melainkan untuk menyatukan kembali kekuatan PKI. Dari Yogyakarta, Aidit pergi lagi dia ke Semarang, ke Boyolali, ke Surakarta, dan ke beberapa kota-kota lainnya yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk apa Nadia? Untuk menemui para petinggi PKI lainnya di sana. Nah, mungkin sampai di sini kalian juga banyak yang bertanya-tanya kan, buat apa Aidit sampai bela-belain pergi ke banyak kota Nadia buat menyatukan kembali kekuatan PKI? Nah, bukannya pendukung sama simpatisan PKI ini udah banyak kali dan mereka juga punya power besar waktu itu kan? Nah, jadi ternyata nih, setelah terjadinya peristiwa G30S itu, dalam tubuhnya PKI sendiri akhirnya terjadi perpecahan juga, Nah, pada saat itu PKI ini jadi dua bagian, jadi dua kubu, satu kubu moderat, satu lagi kubu radikal. Nah, kubu radikal ini bersikukuh untuk terus melakukan perlawanan dan juga mereka ini mendukunglah adanya gerakan G30 September itu. Sedangkan di kubu moderat, kubu ini ingin menyelamatkan PKI dari isu penumpasan, dan kubu ini juga dianggap tidak mendukung sebenarnya peristiwa G30S itu. Dan kabarnya nih, Aidit ini termasuk dalam kubu moderat inilah. Makanya karena perpecahan ini membuat Aidit memilih untuk mendatangi langsung tuh petinggi-petinggi PKI di lokasi yang berbeda-beda gitu. Dan selagi Aidit melakukan konsolidasi dengan para petinggi PKI lainnya, di sisi lain juga ternyata di Jakarta nih, Pak Soeharto kan telah secara resmi tuh menetapkan bahwa PKI beserta dengan Aidit lah yang sudah menjadi dalang utama dari peristiwa G30S. Dan karena ketetapan itu, Pak Soeharto ini pun mulailah melakukan operasi pencarian Aidit. Nah, Soeharto yang pada saat itu termasuk petinggi militer pun langsung mengerahkan semua pasukannya untuk menumpas PKI dan tentunya mencari keberadaan sang pemimpin PKI yaitu DN Aidit. Dan setelah mendengar kabar nih bahwa pasukan Soeharto lagi nyariin dia, disitulah Aidit mulai bersembunyi. Nah, Soeharto yang mengetahui keberadaan Aidit ada di Jawa Tengah langsunglah memberikan komando kan pada Kolonel Yasir waktu itu. Dan pada saat itu Soeharto pun sempat melakukan pertemuan singkat dengan Kolonel Yasir dan mengatakan bahwa yang memberontak pada saat ini, maksudnya apa? Orang-orang yang terlibat di peristiwa G30S ini adalah mereka yang terlibat dalam pemberontakan Madiun dulu dengan pemimpinnya yaitu DN Aidit. Diambil masalah dulu lagi, Dan tanpa banyak bak-bibu lagi, Soeharto pun langsunglah memberikan instruksi yang singkat dan jelas kepada Kolonel Yasir. Di situ Pak Soeharto ini bilang apa? Bawa pasukanmu ke sana, bereskan, selesaikan. Nah, singkat cerita di bulan November tahun 1965, Aidit pun akhirnya tertangkap di Solo. Dia sempat dibawa ke markasnya Kolonel Yasir untuk diinterogasi. Nah, pada saat itu Aidit ini juga sempat tuh meminta untuk dipertemukan dengan Presiden Soekarno. Tapi nggak dikabulkan lah sama Kolonel Yasir kan, Nah, akhirnya interogasi itu pun tetap dilanjutkan. Nah, menariknya interogasi DN Aidit pada saat itu tidak melalui verbal, nggak saling ngomong mereka, tidak. Melainkan Aidit menulis berhalaman-halaman folio mengenai apa saja yang dia ketahui dan apa saja yang ingin dia akui, Dan kabarnya tulisan Aidit pada saat interogasi itu tidak pernah dibuka ke publik. Jadi aku nggak tahu lah apa isinya. Dan meski tulisan itu tidak pernah diungkap ke publik, kabarnya setelah interogasi selesai, Kolonel Yasir pun akhirnya juga menyimpulkan bahwa memang betul DN Aidit lah otak dibalik pecahnya peristiwa G30S. Alhasil dini hari pada tanggal 2 November tahun 1965, Aidit pun langsung dibawa menuju ke satu kota di Jawa Tengah. Di sana dia digiring ke sebuah pekarangan yang di tempat itu ditumbuhi pohon-pohon pisang dan ada juga sumurnya, Dan pas Aidit ngelihat sumur itu, dia langsung nanya, "Kenapa ini?" katanya. Nah, mendengar pertanyaan dari Aidit, Kolonel Yasir pun menjawab, "Ini adalah tempat untuk mengantar Bapak menyusul Pak Yani."
Maksudnya Bapak Jenderal Ahmad Yani, Wak. Salah satu jenderal yang memang gugur di lubang buaya kan di G30S itu. Udah tuh kan, singkat cerita di tempat itulah, Wak. Aidit pun akhirnya dieksekusi. Dia ditembak katanya tepat di bawah telinga, lalu tubuhnya pun terjungkal hingga masuk ke dalam sumur itu. Jadi keadaannya kurang lebih sama gitu, Wak. Kemarin jenazah para jenderal ini dimasukkan semua ke dalam sumur lubang buaya sama PKI kan. Kini berbalik, jasadnya pemimpin PKI juga kabarnya dijatuhkan ke dalam sumur itu juga. Itulah. Nah, setelah DN Aidit meninggal, Wak, tidak ada yang tahu pasti bagaimana kabar selanjutnya nih. Apakah jasadnya memang masih ada di sana atau memang sudah dipindahkan? Nggak ada yang tahu tentang hal itu, Wak, sampai saat ini. Bahkan sebenarnya kalau kalian browsing lagi nih, Wak, ya, informasi tentang kematiannya DN Aidit pun masih simpang siur juga. Karena ada banyak kali pendapat berbeda tentang tempat dan waktu dilakukannya eksekusi terhadap DN Aidit. Tapi memang banyak sumber yang akhirnya menetapkan bahwa tanggal kematian DN Aidit adalah tanggal 22 November tahun 1965 di mananya simpang siur memang. Dan dengan meninggalnya DN Aidit berakhir jugalah eksistensi PKI di Indonesia, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang perjalanan hidup seorang Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, petinggi dan juga pemimpin PKI yang sangat muda dan juga idealis. Tapi kisahnya harus berakhir dengan tragis kan, Wak, ya. Aku tahu sampai hari ini sejarah tentang PKI khususnya pada peristiwa G30S masih menjadi pukulan berat gitu loh bagi bangsa kita. Dan juga pastinya masih menjadi luka bagi para anak dan cucu yang ditinggalkan kan. Tapi aku percaya dalam setiap kejadian, entah itu baik ataupun buruk, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Gak ada orang yang 100% baik ataupun 100% buruk, Wak. Begitu pula dari kisah DN Aidit ini, aku betul-betul berharap kalian bisa ambil hikmahnya dan buang jauh-jauh keburukannya. Ya, dan sebelum video ini aku tutup, aku juga mau bilang kalian boleh kali, Wak, kalau punya pendapat yang berbeda, informasi tambahan atau ada informasi aku di sini yang keliru, perbaiki di bawah, Wak. Biar sama-sama belajar gitu kita, ya kan? Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.